Shalom Bapak Ibu sekalian. Selamat hari Natal untuk kita semua. Sungguh kita bersyukur kita boleh diberi kekuatan oleh Tuhan, diberi anugerah untuk boleh sampai sedikit lagi mengakhiri tahun 2021. Kita boleh bersuka cita untuk hal ini. Kita hari ini akan merenungkan satu bagian firman Tuhan dari Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama hingga yang ke-14. Saya undang Bapak Ibu sekalian bisa membuka Alkitabnya dan kita bisa merenungkannya bersama. Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama hingga yang ke-14. Demikianlah firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang orang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia, yaitu Yohanes, bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Bapak Ibu sekalian, saya rasa kebanyakan dari kita tahu apa arti dari peribahasa ini. Tak kenal maka tak sayang. Mungkin bukan cuman tahu artinya, yaitu kalau kita nggak kenal akan seseorang, kita nggak mungkin ada timbul perasaan sayang, atau ada juga yang mengartikannya jangan cepat menghakimi orang lain karena kita belum kenal orang itu. Saya rasa bukan cuma kita tahu apa artinya, tapi saya rasa juga kita punya segudang cerita mengenai peribahasa itu. Tak kenal maka tak sayang. Yang paling mungkin langsung teringat oleh saya soal sayang-sayangan adalah relasi suami dan istri, bukan? Mungkin Bapak Ibu bisa mengingat kembali, flashback gitu ya, sebelum bisa menikahi orang yang ada duduk di sebelah gitu ya. Sebelum menikahi suami, menikahi istri, pasti awalnya dimulai dengan mengenal. Sedikit sekali yang mungkin langsung sayang di pertemuan yang pertama. Rasa sayang itu akan bertumbuh seiring dengan obrolan-obrolan. Nyambung ya dia sama saya ya. Wah, dia bisa ngertiin saya ya. Maka sayang itu mulai tumbuh, mulai berbunga. Makin hari makin sayang karena sudah semakin mengenal satu sama lain. Bahkan mengenalnya bukan cuma sekedar perkataannya, tetapi gerak-geriknya saja kita bisa tahu apa maksud dari pasangan kita itu. Misalnya ada seorang pasangan yang menunjuk tangan seperti ini,
Nah, kita bisa tahu tuh ya, pasangannya akan bisa tahu. Ini maksudnya ambilin saya makanan satu gitu ya. Atau awas ya, macam-macam itu. Taruh itu sate kambingnya ya. Taruh gitu ya. Kita bisa mengenal seperti itu karena ada kedekatan. Sehingga rasa sayang itu menjadi tumbuh. Bapak Ibu sekalian, bertumbuhnya pengenalan kita dengan orang itu, maka seiring berjalannya sama juga pertumbuhan sayang kita kepada orang itu. Dan sebaliknya juga seperti itu. Kalau kita mengawali pengenalan itu dengan tidak baik, salah paham, banyak kekeliruan, pastinya tidak akan muncul rasa sayang. Bapak Ibu sekalian, saya jadi berpikir, hal serupa bisa juga terjadi di dalam relasi kita dengan Allah. Sudah berapa lama Bapak Ibu saudara sekalian menjadi orang-orang percaya? Sudah berapa lama kita mengaku sebagai anak-anak Tuhan? Orang-orang yang mengasihi Allah. 5 tahun? 10 tahun? 20 tahun? 40 tahun? Atau dari baby aja udah dibawa gitu ya, sampai sekarang sudah lanjut usia. Tapi pertanyaannya adalah, apakah pertumbuhan pengenalan kita kepada Tuhan itu juga bertumbuh? Dan lebih dalamnya lagi, apakah rasa sayang kita kepada Tuhan itu makin hari makin bertambah? Atau jangan-jangan kita punya pemahaman yang keliru tentang Allah, kita memiliki cara berpikir yang salah tentang Allah, sehingga itu berakibat fatal dengan relasi kita hari ini. Bapak Ibu sekalian, dalam Yohanes pasal 1 ini, penulis Injil Yohanes sebenarnya sedang ingin mengoreksi dua aliran besar pemikiran tentang Allah yang keliru, namun sedang berkembang dan sedang populer pada masa itu. Pemikiran yang pertama adalah pemikiran Yunani, yang berpikir bahwa Allah itu nun jauh di sana, tidak berurusan dengan dunia ini. Sebab Allah itu adalah bersifat roh, kudus, sedangkan dunia ini merupakan materi dan pada hakikatnya jahat. Jadi Allah tidak mungkin berurusan dengan dunia materi yang jahat ini. Mungkin gambarannya seperti seorang pembuat jam, yang setelah membuat jam, jamnya sudah berfungsi, sudah berputar, dijual ke orang, dan pembuat jam itu tidak akan peduli lagi dengan jam yang sudah dijual itu. Jadi bagi orang-orang Yunani, mereka mengajarkan bahwa Allah itu tidak berurusan dengan hidup manusia di dunia ini. Manusia mau ngapain aja bebas. Manusia menderita, manusia menanggung konsekuensi atas segala hal yang dia lakukan. Ini sudah, Allah tidak akan berurusan dengan manusia. Intinya hidup tanpa kehadiran Allah. Yang kedua, ada pemikiran orang-orang Yahudi atau bangsa Israel. Orang Israel mempunyai kenangan tentang kehadiran Allah di tengah bangsa mereka yang dilambangkan dengan kemah Allah atau tabernakel dan bait Allah. Pada waktu perjanjian lama, nenek moyang mereka, itulah bukti Allah itu menyertai mereka dengan adanya kemah pertemuan. Lalu di zaman Daud, zaman Salomo mulai ada bait Allah. Itulah tanda Allah itu hadir di tengah bangsa mereka. Tetapi pada waktu itu, kondisi mereka, kedua bangunan itu sudah tidak ada. Sudah nggak ada bait Allah, sudah nggak ada tabernakel. Karena itu mulailah timbul pertanyaan, keraguan dalam hati mereka. Apakah Allah masih mengasihi dan menyertai kita sebagai umat
pilihannya. Mereka mulai meragukan karena mereka nggak bisa melihat ada tanda kehadiran Allah itu. Karena dua ajaran yang sedang populer inilah, maka Yohanes menuliskan pemahaman yang benar tentang Allah. Yohanes menulis di ayat yang pertama, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Menarik sekali, Yohanes membedakan antara firman dan Allah. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Tetapi secara bersamaan, Yohanes juga mengatakan firman itu juga adalah Allah. Dan lebih lanjut di ayat yang ke-14, Yohanes menjelaskan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Di dalam bahasa Yunani, kata diam di sini seharusnya diterjemahkan bertabernakel di antara kita. Sehingga ini menggaungkan kembali para pembaca kitab Injil Yohanes ini akan masa kenangan mereka. Di perjanjian lama, Allah itu bertabernakel di tengah bangsa mereka. Dan sekarang dengan cara yang sama, Yohanes mengatakan firman itu bertabernakel di antara kita. Di sini Yohanes ingin memberitahu bahwa Allah yang ia sembah, yang sekarang juga kita sembah, bukanlah Allah yang nun jauh di sana. Tetapi dia adalah Allah yang dekat dengan kita. Dia bukan Allah yang tidak peduli dengan keadaan dunia ini. Allah yang lepas tangan dengan keberdosaan manusia sebodoh teuing. Tetapi firman Allah itu telah menjadi manusia dan masuk di dalam sejarah manusia yang kita kenal sebagai Tuhan Yesus. Bapak Ibu sekalian, kedatangan Yesus sebagai manusia menjadi bukti nyata bahwa Allah peduli dengan keberadaan manusia. Dosa membuat manusia itu terhilang, tersesat, dan hidup tanpa pengharapan. Karena itu firman Allah, Sang Firman itu yang menciptakan segala sesuatu ini, Sang Pencipta itu turun mengosongkan dirinya menjadi sama dengan ciptaannya untuk menyatakan keadilan dan kasih Allah bagi seluruh manusia. Yesus hadir di tengah sejarah manusia sebagai bukti bahwa manusia tidak pernah hidup sendiri di dunia ini. Ada Allah. Ada Allah yang menyertai. Bukan hanya di masa lalu, di perjanjian lama. Bukan hanya di zaman Yohanes, tetapi sampai hari ini. Ada Allah yang menyertai setiap kita. Inilah yang seringkali kita dengar sebagai Immanuel, Tuhan beserta kita. Karena memang Dia adalah Allah yang peduli. Bapak Ibu sekalian, di dalam perjalanan hidup kita, sebenarnya yang terberat itu bukan persoalan, bukan masalah. Yang terberat dalam perjalanan hidup kita adalah kesepian, kesendirian. Kalau kita punya masalah, tapi kita punya teman untuk curhat, teman untuk berbagi, maka seakan-akan itu menjadi sebuah kekuatan untuk kita terus melangkah. Waktu kita masih kecil, kita takut di dalam kegelapan. Yang buat berani bukan nyalanya lampu. Walaupun gelap, ada papa mama yang jalan bersama dengan kita. Atau ada saudara kita yang menemani kita. Kehadiran seseorang, sahabat, saudara di samping kita, itu sungguh menolong kita untuk tidak merasa sendirian. Dan kita bisa menyelesaikan masalah, melewati setiap masalah sampai hari ini. Bapak Ibu sekalian, Ibu Teresa pernah berkata
bahwa orang yang paling miskin di dunia ini bukanlah mereka yang tidak mempunyai harta. Orang yang paling miskin di dunia ini adalah mereka yang merasa seorang diri. Bapak Ibu sekalian, maka tanyaannya hari ini adalah apakah kita sedang merasa sendirian melewati kehidupan ini? Memasuki tanggal 25 Desember, apakah kita melihat ke belakang? Aku berjalan sendirian melewati pergumulanku. Aku berjalan sendirian menyelesaikan masalah keluargaku, masalah hidupku. Aku berjalan sendirian. Apakah itu yang Bapak Ibu, saudara-saudari rasakan? Memang ada orang-orang di sekitar kita. Memang ada orang di rumah kita. Memang ada orang-orang di gereja, ada di KTB, di care group. Tetapi seakan-akan kita sendirian berjalan menyusuri lorong yang gelap itu. Apakah itu yang kita rasa? Tetapi Natal ini mengingatkan kita bahwa Allah menjadi manusia. Artinya, Allah beserta dengan kita. Firman Allah itu tidak membiarkan kita berjalan sendirian. Firman Allah itu, Yesus Kristus itu, sungguh mendampingi kita, menuntun, menggembalakan kita untuk kita bisa melewati setiap pergumulan demi pergumulan. Tapi permasalahannya adalah apakah kita mengenali Dia? Itulah dikatakan ayat 12 dan 13. Dia datang ke dalam dunia ini, tetapi ciptaannya ini tidak menerima Dia. Dia datang kepada umat kepemilikannya, tetapi mereka menolak Dia. Bapak Ibu sekalian, apakah kita juga menjadi orang-orang yang menolak pertolongan Tuhan itu? Berpikir bahwa kita bisa melewatinya seorang diri. Berpikir kita bahwa kita cukup tangguh melewatinya. Kita cukup berpengalaman menjalaninya. Sehingga alih-alih mengandalkan Tuhan, berdoa, merenungkan kebaikan Tuhan, kita lebih banyak berpikir mencari solusi. Berpikir bagaimana menyelesaikannya seorang diri. Karena itu Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa ada Allah yang mendampingi kita. Karena itu mari buka hatimu, terima Dia. Undang Dia masuk dalam hidupmu, sehingga Dia akan mendampingi, menuntun setiap kita. Sehingga di ayat yang berikutnya dikatakan bahwa setiap orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Setiap kita yang mau menerima Yesus, kita yang mau percaya di dalam namanya, kita akan menjadi dilahirkan baru dengan kekuatan Allah. Jadi sekalian, inilah sukacita Natal. Di tengah pergumulan, di tengah air mata, di tengah kesesakan yang kita rasakan, kita ini adalah anak-anak Allah. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kita, apapun yang boleh Tuhan izinkan menguji iman kita, itu semua bukan tanpa tujuan. Itu semua pasti menguatkan kita, itu pasti bertujuan untuk mendorong iman kita semakin mengasihi Tuhan. Bapak Ibu sekalian, pada bulan Maret 2009 yang lalu, tanggul Situ Gintung di Tangerang, Banten itu jebol dan mengakibatkan banyak rumah warga yang harus terendam dan rusak parah. Salah satu korbannya adalah seorang anak Tuhan bernama Halim Adi Surya. Bapak ini kehilangan rumah dan harta bendanya sampai-sampai dia stres
dan hampir meninggalkan imannya kepada Tuhan. Menurut Pak Halim, saat bencana itu terjadi, air begitu cepat masuk ke dalam rumahnya sehingga dia tidak sempat untuk mengambil barang-barang untuk dinaikkan ke lantai atas. Sehingga barang-barang di bawah itu sudah habis. Padahal pada waktu itu dia berteriak minta tolong kepada Tuhan. Tuhan tolong, jangan sampai rusak semua rumahku. Tetapi air tetap masuk, rumahnya rusak, barang-barangnya, harta bendanya lenyap. Di tengah situasi seperti ini, Pak Halim ini mulai bertanya kepada Tuhan. Mengapa Tuhan izinkan ini terjadi? Mengapa Tuhan tidak memberikan pertolongan? Jika Tuhan menolong, tentu pertolongannya itu bisa menjadi sebuah kesaksian. Saya bisa bersaksi di depan gereja dan itu memuliakan nama Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan ini terjadi? Kenapa? 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 Bapak-Ibu sekalian, pertanyaan ini tentu wajar secara manusia. Apalagi Pak Halim ini adalah seorang yang taat melayani Tuhan. Namun ternyata Allah punya maksud yang lebih agung di balik bencana itu. Pak Halim ini ternyata punya konflik berkepanjangan dengan anak-anaknya yang mengakibatkan relasi mereka retak. Sudah sekitar 6 tahun anak-anak Pak Halim itu tidak menjalin kontak dengan bapaknya. Namun karena bencana ini, anak-anak itu datang membantu membereskan, merapikan rumah, dan hubungan mereka terjalin kembali. Sambil membantu membersihkan rumah, terjadi komunikasi antara ayah dengan anak-anak. Justru pada momen bencana inilah terjadi rekonsiliasi di dalam keluarga Pak Halim. Sampai Pak Halim pun berkata, saya merasa pemulihan keluarga ini adalah berkat dari Tuhan bagi kami melalui bencana yang kami alami. Bapak-Ibu sekalian, masalah dan penderitaan seringkali menggoyahkan iman dan pengharapan kita di dalam Kristus. Karena itu kita perlu memiliki pengenalan yang benar tentang Allah. Allah tidak pernah berjanji bahwa hidup kita akan mudah dan mulus, berjalan dengan lancar. Kalau begitu jangan menagih sesuatu yang Tuhan tidak pernah janjikan. Tapi Tuhan Yesus berjanji bahwa Dia akan menyertai setiap kita, melewati setiap kehidupan kita. Suka, duka, kelam maupun senang. Itu janjinya. Karena itu Bapak Ibu, mungkinkah waktu kita menghadapi persoalan, waktu kita menghadapi pencobaan, waktu kita menghadapi ujian masalah yang begitu menekan kita, mungkinkah doa kita bukan lagi, Tuhan lepaskan saya dengan segala beban ini? Mungkinkah kita harus berdoa, Tuhan, bagaimana saya bisa mengasihi Tuhan lebih lagi lewat masalah ini? Tuhan, tolong saya melihat Engkau menyertai saya melewati setiap pergumulan ini. Tidak mudah Bapak Ibu. Siapa yang suka dengan persoalan? Siapa yang suka dengan masalah? Tidak ada yang suka. Tetapi kalau masalah itu membuat iman kita semakin kuat, kalau persoalan itu membuat kita semakin mengalami Tuhan dengan cara yang belum pernah kita alami sebelumnya, maka itu layak untuk diperjuangkan. Maka itu layak untuk diperjuangkan. Karena itu Bapak Ibu sekalian, di hari Natal ini, mari kita kembali mengarahkan hati kita kepada Tuhan yang telah menjadi manusia itu. Dia menjadi manusia sebagai bukti Dia menyertai setiap kita. Maka sekarang Allah yang sama itu, Dia mengutus Roh Kudus-Nya
untuk mendampingi kita, menemani kita melewati hari demi hari. Bapak Ibu sekalian, mari di hari Natal ini kita boleh merenungkan, Tuhan, apakah di akhir tahun ini Engkau menemui aku sebagai seseorang yang semakin mengasihi-Mu, semakin mengenal-Mu. Mari Bapak Ibu, saya ajak Bapak Ibu untuk mengambil waktu sejenak di hadapan Tuhan. Sepanjang tahun ini ada banyak pergumulan, ada banyak ujian, ada banyak masalah. Tapi pertanyaannya adalah, apakah hari ini saya berdiri sebagai orang yang semakin mengenal Tuhan? Saya semakin mengasihi Tuhan lewat pergumulan-pergumulan ini. Atau hari ini dengan hati yang tertunduk di hadapan Tuhan, kita mengatakan, Tuhan, aku meragukan kebaikan-Mu. Aku meragukan rencana-Mu dalam hidupku. Karena itu datanglah minta ampun di hadapan Tuhan. Dia sudah memberikan bukti nyata, menyertai setiap kita. Dan biarlah izinkan Tuhan yang memimpin hidupmu. Saya ajak kita untuk menyanyikan pujian ini. Yesus yang kuandalkan. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang kuandalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Yesus, hanya Kau yang ku andalkan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan. Mari jadikan kata-kata ini sebagai doa kita. Siapapun juga, Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu hanya Kau yang ku andalkan. Sekali lagi kita katakan, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Biarlah Tuhan, Natal ini kami boleh datang dengan hati yang tertunduk, bahwa kami mau melangkah hari depan dengan mengandalkan Engkau, ya Tuhan. Engkau yang telah datang untuk menjadi bukti nyata Engkau mengasihi kami, menyertai setiap kami. Dan biarlah Tuhan, firman-Mu boleh meneguhkan iman kami,
untuk kembali berpegang pada janji ini, berpegang kepada pengharapan ini, bahwa kami punya Allah yang peduli, kami punya Allah yang senantiasa menyertai setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.